Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fillah rahimakumullah, saya akan menyampaikan salah satu hadis yang cukup menarik untuk kita bahas, khususnya bagi kita yang menjadi praktisi ruqyah syar'iyyah. Jadi hadis ini berkaitan tentang syaitan yang menampakkan diri kepada baginda Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihainnya yang berasal daripada sahabat Abu Hurairah dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, inna syaitana arada li fashadda alayya liyaqta'as salah alayya fa'amkanani Allahu minhu fadha'tuhu wa laqad hamamtu an awthiqahu ila sariyatin hatta tusbihu fatanzuru ilayhi fadhakartu qawla Sulaiman rabbana hab lana mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di faraddahu Allahu khasi'an. Kata Nabi, inna syaitana arada li, sesungguhnya syaitan menampakkan diri kepadaku, fashadda alayya liyaqta'as salah, dan menggondaku untuk supaya meninggalkan, untuk memutuskan salatku. Fa'amkanani Allahu minhu, kemudian Allah memberikan kekuatan kepadaku, fadza'tuhu, dan sehingga bisa melumpuhkannya. Walaqad hamamtu an awthiqahu, dan sungguh saya merencanakan, berniat an awthiqahu, untuk mengikat ila sariyatin, kepada tiang ya, hatta tusbihu, sampai pagi harinya, fatanzuru ilaihi fadzakartu qaula Sulaiman, supaya kalian melihatnya, fadzakartu, dan saya teringat qaula Sulaiman, atas ucapan Nabi Sulaiman, rabbana hablana mulkan la yanbaghi la ahadin min ba'di, wahai Tuhanku, berilah, semoga engkau memberikan kepadaku mulkan, berupa kerajaan, la yanbaghi la ahadin min ba'di, sebagaimana engkau tidak memberikan kepada salah seorang min ba'di setelahku. Faraddahu, kemudian Allah mengusirnya, faraddahu Allah, kemudian Allah mengusirnya khasian, dengan dalam keadaan terhina. Jadi hadis ini, di sini Rasulullah SAW menceritakan kepada kita, setidaknya di sini ada 4 poin yang saya akan bahas berkaitan dengan hadis ini. Jadi poin yang pertama dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan bahwasanya inna syaitana arada li, syaitan menampakkan diri kepadaku, fashadda alayya liyaqta'as salah, untuk supaya memutuskan daripada salatku. Jadi poin yang pertama di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya setan menggoda pada saat salat. Jadi ketika Rasulullah SAW hendak salat, melaksanakan salat, kemudian syaitan di situ menampakkan diri. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk liyaqta'as salah, untuk memutuskan, untuk membatalkan, untuk pada salatnya. Nah, di sini kita dapat memahami bahwasanya setan itu akan senantiasa mengganggu kepada setiap muslim, kepada setiap muslimah, kepada kaum mukminah, untuk apa? Untuk supaya mengganggu daripada sholatnya orang-orang beriman. Rasulullah saja yang pangkatnya Nabi digoda oleh syaitan, apalagi kita. Jadi oleh karenanya kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau melaksanakan sholat, ketika kita, sebenarnya bukan hanya sholat saja, ketika kita mau melaksanakan ibadah apapun, maka kita mesti berlindung kepada Allah SWT, berjaga-jaga ketika syaitan itu berjaga-jaga ketika syaitan hendak menggoda kita, baik syaitan itu menampakkan diri, dalam keadaan menampakkan diri ataupun tidak. Kalau menampakkan diri enak karena kelihatan kan, tapi yang berbahaya itu yang tidak menampakkan diri, yang menggoda kepada kita, yang membisiki hati kita dan sebagainya. Ada yang bertanya kepada saya ketika di WhatsApp, menanyakan kepada saya, Kang, bagaimana caranya supaya tidak terhindar daripada godaan syaitan pada saat sholat? Kenapa? Karena pada saat saya sholat itu kadang suka lupa rakaat, seperti itu. Saya sampaikan, antum amalkan saja sebelum sholat itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kalau
kita membacakan itu di pagi hari, maka akan terlindungi dari syaitan dari pagi sampai sore harinya. Nah, ketika dibacakan oleh orang tersebut, diamalkan, alhamdulillah, sekarang alhamdulillah saya sudah tidak lupa lagi rakaatnya. Berarti itu memang pengaruh syaitan. Syaitan itu menggoda supaya kita ini putus dari sholat kita, supaya kita ini membatalkan daripada sholat kita, sampai digoda, sampai lupa dan sebagainya.